pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis. Selamat pagi anak-anak. Pagi-pagi tetap semangat luar biasa. Masih semangat belajarnya? Masih. Mudah-mudahan tidak mengendorkan semangat anak-anak sekalian untuk belajar walaupun dalam suasana pandemi seperti sekarang. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Baik itu yang ada di rumah maupun yang ada di sekolahan ini. Paham ya? Silakan Nesya pimpin teman-temannya untuk berdoa. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai pelajaran, Pak Guru absen dulu ya. Siapa-siapa saja yang hari ini tidak masuk. Untuk yang ada di kelas ini apa masuk semua? Masuk? Yang ada di rumah masuk semua? Masuk ya. Sebelum kita mulai pelajaran, untuk memupuk rasa nasionalisme kita pada negara ini, mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Sebelumnya kita juga sudah belajar tentang yaitu di subtema kedua kemarin, dari pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran ke-6. Adapun tujuan pembelajaran untuk pada hari ini, diharapkan setelah kita belajar hari ini anak-anak semua bisa memahami tentang yang namanya rantai makanan. Selain itu juga siswa dapat memahami tentang jaring makanan, dan siswa dapat membedakan antara rantai makanan dan jaring makanan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar yang namanya macam-macam simbiosis. Masih ingat ada berapa macam-macam simbiosis? Ada berapa? Ada 3 simbiosis. Nah, yang pertama ini contoh gambar apa? Gambar kupu-kupu dan juga gambar bunga. Kira-kira dari gambar pertama ini termasuk ke dalam gambar simbiosis apa? Yaitu simbiosis, ya betul, yaitu simbiosis mutualisme. Kenapa disebut sebagai simbiosis mutualisme? Karena saling menguntungkan. Siapa yang diuntungkan?
dua-duanya, yaitu kupu-kupu juga diuntungkan, bunganya pun juga diuntungkan. Kira-kira yang diuntungkan dari gambar ini, yaitu salah satu contohnya itu kupu-kupu. Yang diuntungkan oleh kupu-kupu apa? Dapat apa? Yaitu dapat sari makanan. Nah, kemudian bunga diuntungkannya apa di sini? Yaitu ya bisa dibantu, yaitu proses penyerbukannya. Selain simbiosis mutualisme, ada juga simbiosis yang lain. Nah, contohnya dalam hal ini, itu gambar apa ini? Ikan hiu atau paus dengan ikan remora. Kira-kira di gambar ini termasuk ke dalam simbiosis apa? Yaitu simbiosis. Apakah betul komensalisme? Iya. Ini salah satu contoh gambar yang termasuk ke dalam simbiosis komensalisme. Karena menguntungkan salah satu pihak. Tapi pihak yang lain pun atau satunya pun tidak diuntungkan, tidak dirugikan. Berarti kira-kira apa yang dimaksud dengan simbiosis komensalisme? Itu hubungan yang terjadi antar makhluk hidup, yang satu untung, yang satu tidak untung dan juga tidak rugi. Nah, ini terjadi pada hubungan yaitu ikan paus dengan ikan yang kecil remora. Untungnya dari kedua gambar ini, kira-kira yang dapat untung yang mana? Yaitu ikan remora. Untungnya apa, Anggun? Nah, kira-kira kenapa, Bun? Kenapa ini disebut sebagai ikan remora untung? Dapat untung apa dari ikan paus ini? Iya, yaitu dapat sisa-sisa makanan. Sedangkan ikan pausnya tidak dirugikan, juga tidak diuntungkan, biasa-biasa saja. Nah, yang satu untung, yang satu tidak untung dan juga tidak rugi. Selain simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, yang ketiga yaitu simbiosis. Nah, kira-kira perhatikan gambar di sini. Kira-kira gambar ini termasuk ke dalam simbiosis apa? Simbiosis. Apakah benar parasitisme? Iya, pintar sekali. Ini salah satu contoh gambar yaitu yang termasuk ke dalam simbiosis parasitisme. Ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan simbiosis parasitisme? Hubungan yang terjadi antar makhluk hidup yang satu dirugikan, yang satunya untung. Berarti kalau di terjemahannya yaitu hubungan yang terjadi antar makhluk hidup yang satu untung dan yang satu rugi. Contohnya di sini yaitu hubungan antara tali putri dengan inangnya atau tumbuhan yang ditempelinya. Kira-kira yang diuntungkan yang mana dari hubungan kedua tanaman ini? Yaitu yang diuntungkan yaitu tumbuhan tali putri. Yang dirugikannya pohon inangnya. Kira-kira kenapa tali putri itu diuntungkan dalam hubungan kedua gambar ini? Karena tali putri bisa mendapatkan sari-sari makanan dari pohon inangnya. Sedangkan pohon inangnya dirugikan. Nah, dirugikannya yaitu karena sari-sari makanannya yang harusnya untuk dia digunakan untuk pertumbuhan, untuk makan, untuk minum, kemudian diambil oleh yang namanya tumbuhan tali. Nah, ini contoh-contoh dan juga macam-macam simbiosis. Ini tentang, ulangi, ini tentang apa? Macam-macam simbiosis. Ada simbiosis mutualisme, ada simbiosis komensalisme, dan ada juga simbiosis parasitisme. Bahwa semua
meiosis, baik itu yang mutualisme, komensalisme maupun parasitisme, bahwa semua makhluk hidup itu memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidup. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Dalam suatu ekosistem terdapat banyak makhluk hidup yang memiliki sumber makanan dan pemangsa yang sama. Oleh karena itu, di dalam sebuah ekosistem itu terdapat lebih dari satu yang namanya rantai makanan, yang berhubungan yang satu sama lainnya. Kumpulan dari beberapa rantai makanan dalam suatu ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Jadi, yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan itu apa? Yaitu kumpulan beberapa rantai makanan dalam suatu. Pada pertemuan sebelumnya, pertemuan kemarin, kita sudah belajar tentang yang namanya rantai makanan. Nah, apa yang dimaksud dengan rantai makanan, Mona? Masih ingat? Yaitu apa? Rantai makanan adalah peristiwa makan dan hidup secara satu arah mulai dari produsen hingga konsumen tingkat. Iya, itu peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup secara satu arah mulai dari produsen hingga konsumen tertinggi. Jadi peristiwa makan dan dimakan berbeda dengan yang namanya tadi jaring-jaring makanan. Kalau jaring-jaring makanan itu berupa kumpulan dari rantai makanan. Ingat, kalau jaring-jaring makanan itu kumpulan dari rantai makanan. Sedangkan rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup secara satu arah mulai produsen hingga konsumen tertinggi. Nah, coba di sini ada contoh yaitu rantai makanan. Rantai makanan dimulai dari nomor 1, urutannya nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Kalau kita perhatikan di rantai makanan seperti ini, dalam ekosistem, suatu ekosistem ada pasti yang namanya rantai makanan. Dimulai dari nomor 1. Nomor 1 itu contoh gambar apa, Bun? Yaitu contoh gambar tanaman. Kalau dalam rantai makanan, tanaman ini berperan sebagai apa? Widya, yaitu sebagai produsen. Ya, pintar sekali, bagus. Yaitu di sini yaitu berperan sebagai produsen. Masih ingat kenapa disebut sebagai produsen? Karena bisa menghasilkan makanan sendiri. Produsen di sini dimakan oleh gambar nomor 2 dalam hal ini yaitu gambar tikus. Tikus di sini berperan sebagai apa? Yaitu konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 memakan produsen. Kemudian nanti konsumen tingkat 1-nya juga dimakan. Nah, dimakan oleh dalam hal ini yaitu ular. Ular di sini berperan sebagai konsumen tingkat 2. Berarti memakan yang namanya konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 2 dimakan oleh yaitu konsumen tingkat 3. Dalam hal ini yang berperan sebagai konsumen tingkat 3 yaitu burung elang. Kalau kita lihat urutan-urutannya dari gambar 1, 2, 3, 4. Nah, yang menduduki konsumen paling tinggi itu apa di sini? Yaitu ya apa? Elang. Karena tidak ada yang memakan elang. Nanti baru setelah itu elang mati, kubur dalam tanah, kemudian jasadnya diuraikan oleh jamur atau oleh jamur. Untuk apa? Itu biasanya untuk menumbuhkan atau menyuburkan tanah dan digunakan lagi oleh tanaman. Itu yang namanya contoh rantai makanan. Berarti peristiwa makan
dan dimakan yang terjadi pada makhluk itu. Selain itu, di sini juga ada contoh yang namanya jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu apa tadi? Yaitu kumpulan dari beberapa rantai makanan. Nah, di sini ada contoh yaitu jaring-jaring makanan. Contoh jaring-jaring makanan di sini. Dimulai dari gambar 1. Di sini ada gambar pohon. Nah, di sini sebenarnya ada satu gambar lagi, tapi tidak masuk, yaitu gambar tanaman padi. Anggap saja di sini ada tanaman padi. Nah, pohon yang dapat memakan pohon, yaitu apa saja di sini? Ada ular, selain ular ada belalang. Selain itu, di sini ada juga yang namanya padi, yang dapat memakan padi. Ada tikus dan juga belalang. Nah, bisa kita lihat, bisa kita bandingkan. Kalau di rantai makanan itu satu arah, tapi kalau di jaring-jaring makanan itu lebih dari satu arah, lebih dari yang namanya 1, 2, 3 rantai makanan. Bahkan kalau kita hitung di sini itu ada 12 yang namanya rantai makanan. Kita ambil contoh saja di sini. Nah, di sini yang berperan sebagai produsen yaitu pohon dan juga padi. Nah, kita ambil contoh saja di sini yang berperan sebagai produsen yaitu pohon. Yang dapat memakan pohon yaitu tadi apa? Ular dan juga belalang. Pohon di sini berperan sebagai apa? Produsen. Sedangkan yang berperan sebagai konsumen tingkat 1 yaitu ada ular dan belalang. Dia dari padi. Padi dimakan oleh tikus. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh langsung bisa dimakan oleh elang. Selain dimakan oleh elang, ular juga dimakan oleh apa yang makan ular? Kira-kira selain elang? Ada lagi di sini ular atau tidak ada? Kemudian kita ke yang dapat memakan padi selain tikus. Dalam hal ini yaitu belalang. Belalang dimakan oleh katak di sini. Dimakan oleh katak. Kemudian kataknya dimakan oleh elang dan juga ular. Ularnya nanti dimakan oleh elang. Dan dari semua ekosistem yang ada di sini, peristiwa makan dan dimakan atau kumpulan dari rantai makanan yang menempati puncak tertinggi yaitu elang. Karena nanti elang tidak ada yang memakan di sini. Ya, jadi elang di sini berperan sebagai konsumen tingkat tinggi. Nanti elang meninggal diuraikan oleh jamur menjadi pengurai, menjadi yang namanya penyubur tanah. Kemudian digunakan juga lagi oleh tumbuhan untuk menyuburkan tanah. Nah, di sini bisa kita lihat perbedaannya antara rantai makanan dengan jaring makanan. Kalau rantai makanan itu satu arah, ya. Tapi kalau jaring-jaring seperti jaring, kabaliut, ya, dimakan ini sehingga dimakan dengan jaring-jaring makanan. Istilah jaring-jaring makanan itu tadi artinya yaitu kumpulan dari beberapa rantai makanan. Paham? Nah, sekarang di sini ada contoh. Nah, baik yang ada yang di rumah maupun yang ada di sekolah. Untuk yang ada yang di rumah, nanti tadi atau kemarin anak-anak sudah diberikan tugas. Nah, sekarang coba tugas itu dikerjakan. Nah, pun begitu dengan siswa yang ada di dalam kelas. Nanti satu-satu maju. Kira-kira hewan ini dimakan oleh apa? Oleh apa? Oleh apa? Siap? Siap? Nah, dimulai dari Anggun. Coba go. Kira-kira dari produsen satu arah dulu yang dapat memakan tumbuhan
tumbuhan itu apa, Gun? Silahkan maju, Gun. Yang di rumah pun siapa mengerjakan? Ayo, maju. Nah, pakai tanda panah ya, Gun. Yang dapat memakan tumbuhan itu hewan apa saja, Gun? Masih ingat tadi? Ya, pakai tanda panah. Iya. Nah, terus selain itu masih ada lagi tidak yang dapat makan tumbuhan tadi? Iya. Ya, terima kasih. Yang lain tepuk tangan dong. Kemudian yang dapat memakan padi, Puput. Silahkan maju, Put. Tadi yang dapat memakan tumbuhan kata Anggun yaitu ulat dan juga belalang. Nah, sekarang coba yang dapat memakan padi, kira-kira apa saja? Padi dimakan oleh tikus. Nah, kira-kira selain oleh tikus, oleh apa lagi? Oleh belalang. Dah, cukup. Nah, sekarang yang dapat memakan konsumen tingkat 1 dalam hal ini dari jalur rantai makanan yang paling atas. Mona, yang dapat memakan ulat, kira-kira apa? Mona, hewan apa? Nah, beri tanda panah. Kemudian yang selain itu satu lagi, Mona, yang dapat memakan konsumen tingkat 2 selain ulat yang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ya, terima kasih. Oleh tepuk tangan dong. Berikutnya silakan duduk. Selain itu yang memakan konsumen tingkat 1 kira-kira apa? Yang memakan konsumen tingkat 1, Widya, coba maju Wi. Yang memakan konsumen tingkat 1 kira-kira apa? Tikus. Tikus dimakan ulat. Kira-kira apa lagi? Elang dimakan oleh ayam dimakan oleh elang. Ya, tepuk tangan. Berikutnya, selain itu masih ada tidak? Coba Saski. Yang memakan ayam berarti selain atau yang memakan belalang kira-kira apa? Terus apalagi kira-kira masih ada tidak? Yang memakan belalang biasanya apa kira-kira? Ayam. Ya, makasih. Tepuk tangan yang lainnya. Kemudian selanjutnya Widya, kembali ke Widya lagi. Masih ada lagi tidak yang memakan katak? Coba sekarang. Yang memakan katak apa, Wid? Yang memakan katak yaitu ular. Dan juga elang. Masih ada tidak yang lainnya? Apa coba? Mona, ayo Mon. Yang di rumah juga ya, mengikuti ya, yang di rumah. Elang makan apa? Selain makan ayam dan juga makan katak, kira-kira makan apa lagi elang itu? Itu makan elang makan ular. Ya, tanda panahnya ke atas berarti. Nah, berarti kalau ini seperti ini. Elang dimakan oleh ular. Nah, ini juga sama. Ini dimakan oleh ini, ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini, ya, yang namanya jaring-jaring makanan. Itu jaring-jaring makanan dari yang namanya produsen dulu. Di situ yang berperan sebagai produsen apa? Ada tumbuhan dan juga padi. Kita ambil dari jalur tumbuhan. Yang dapat memakan tumbuhan. Nah, yang di rumah mana hasil pekerjaannya? Coba ditunjukkan. Yang di rumah, ayo.
hasil pekerjaannya yang di rumah. Yang di rumah. Tunjukkan. Ya. Sudah belum? Sudah dikerjakan belum? Ya. Tunjukkan. Besok pagi nanti dibawa ya. Sekalian dikumpulkan besok pagi pada saat pembelajaran secara langsung. Itu tadi yang namanya contoh jaring-jaring makanan. Ada yang namanya tumbuhan dimakan oleh apa ini? Ulat dimakan oleh ayam kemudian dimakan oleh elang. Selain itu, nah ini selain ulat yang memakan tumbuhan, ada yang namanya apa ini? Belalang. Belalang dimakan oleh katak dimakan oleh burung elang. Pun begitu dengan yang lain. Jadi di sini contoh yaitu rantai makanan dan juga contoh jaring-jaring makanan. Nah sekarang coba dari awal sampai akhir, ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, coba kerjakan latihan soal berikut ini. Silakan ditulis. Yang di rumah juga sama, ditulis. Ya, dari nilai yang sudah tadi kalian dapatkan, alhamdulillah nilainya yaitu bagus semua. Artinya bahwa pada hari ini baik yang di rumah maupun yang di sekolahan itu mengikuti pembelajaran secara serius. Masih ingat tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Yaitu tentang rantai makanan. Selain rantai makanan, kita juga belajar tentang apa? Jaring-jaring makanan. Selain jaring-jaring makanan, yaitu tentang macam-macam simbiosis. Baik itu simbiosis, mutualisme, kemudian parasitisme. Satu lagi tadi sudah komensalisme. Dari awal sampai akhir pembelajaran